5 pekerja yang sedang mengecat jembatan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terjatuh ke sungai lantaran bambu pijakan mereka patah. Sementara itu warga Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pengalaman menonton yang unik di bioskop terapung. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Video amatir merekam detik-detik sejumlah warga hajut terbawa arus sungai Tarailu di Kabupaten Mamuju Tengah Senin siang. Sejumlah warga yang terbawa arus ini merupakan pekerja pengecatan jembatan Tarailu. Mereka terjatuh ke dalam sungai lantaran bekisting bambu yang menjadi pijakan kaki mereka patah saat pengecatan jembatan. Dari 5 pekerja yang terjatuh ke dalam sungai, 3 diantaranya berhasil selamat usai mendapat pertolongan warga. Sementara 2 korban lain dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan telah dikerahkan ke lokasi untuk mencari kedua korban, namun belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di aliran sungai menggunakan perahu karet. (1.110) pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan ke-32 resmi dilantik sebagai aparatur sipil negara oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Senin. Pelantikan berlangsung di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelantikan ditandai dengan penyematan rencana pamong praja dan pengalungan Kartika Astabrata kepada lulusan terbaik dari ilmu pemerintahan terapan, yakni Suwandi, yang berasal dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sebagai lulusan terbaik dengan IPK mencapai 3,87, Suwandi yang berusia 22 tahun berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Ratusan warga desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara menyaksikan film di bioskop dadakan yang diselenggarakan oleh komunitas layar Mahakama melalui platform bioskop terapung Senin malam. Dari atas perahu yang mereka bawa, para warga berjajar menonton film. Raut wajah kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Dan ini merupakan pengalaman baru bagi mereka, karena selama ini menonton televisi ataupun bioskop merupakan kegiatan yang langka mereka lakukan. Kalimantan Timur menjadi saksi semaraknya perhelatan bioskop terapung 3 Danau Kalimantan Timur 2025 yang digelar bulan lalu oleh komunitas layar Mahakama. Layar tancap terapung hadir sebagai alternatif hiburan untuk masyarakat pesisir yang selama ini jauh dari akses bioskop konvensional. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan menunggu kesimpulan hasil penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan dengan kondisi wajah terlilit lakban pada awal Juli lalu. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolian Syah Roy Sumirat, pada Senin sore. Roy menegaskan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan seluruh informasi serta menyerahkan bukti-bukti terkait penyelidikan kasus Arya Daru Pangayunan kepada kepolisian. Menurut Roy, tidak ada lagi kewajiban lainnya yang harus diberikan Kementerian Luar Negeri perihal tewasnya sang diplomat muda itu. Roy pun menambahkan Kementerian Luar Negeri kini menunggu kesimpulan hasil penyelidikan yang rencananya akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa siang nanti. Hal ini tidak ada lagi kewajiban yang harus kami lakukan selain menunggu kesimpulan dari apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Sampai itu terjadi, maka tidak ada yang bisa kami sampaikan karena kewajiban kami as of now hanya kepada kepolisian. Lebih dari 20 hari sudah penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu berjalan. Rencananya siang nanti Polda Metro Jaya akan mengungkap hasil penyelidikan kasus yang menjadi sorotan publik ini. Masyarakat pun menanti kesimpulan hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian agar jawaban kasus ini terang benderang. Berikut ulasannya dalam In-Depth Redaksi Pagi.
Senin pagi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara secara tertutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini menghadirkan ahli toksikologi, psikologi forensik dan siber, serta pihak eksternal seperti Kementerian Luar Negeri dan Kompolnas. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, polisi harus bisa menemukan ponsel Arya. Menurutnya, ponsel milik ADP sangat penting untuk menelusuri semua aktivitas yang bisa menjadi petunjuk dan bukti dalam mengungkap kasus ini. Urgensi keberadaan ponsel almarhum dalam kematian ADP ini kemudian bisa kita identifikasi atas dasar 3 aspek. Yang pertama tentu untuk mengetahui sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh almarhum kepada seluruh pihak, dalam hal ini apakah kemudian keluarga atau kemudian rekan kerja atau bahkan yang lebih luas lagi gitu dalam circle pertemanan yang dia miliki. Yang kedua tentu bisa men-capture juga aktivitas almarhum melalui berbagai bentuk tracking lokasi, transaksi pembelian di e-commerce, transportasi yang kemudian menjadi PR besar gitu ya, dari tempat mana, kemudian dari kementerian nya, terus sampai kemudian di kediaman terakhir di kosan yang menjadi tempat tinggal saat ini. Ya benar Mbak, hingga saat ini memang handphone Samsung S22 tersebut belum ditemukan, tapi itu tidak menghambat tim penyelidik untuk mengungkap fakta apa yang terjadi terhadap korban ADP, karena masih ada device laptop Dell, kemudian device lagi laptop MacBook Air, kemudian masih ada device yang handphone Samsung Note 8 yang milik korban. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menyebut pemanggilan ahli dalam gelar perkara ini berkaitan dengan proses pengungkapan fakta dari kematian Arya Daru Pangayunan. Ia menyebut para ahli adalah sumber formal yang bisa memberikan perspektif objektif dan ilmiah. Hoirul Anam menyatakan kasus ini sudah menemukan titik terang. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang dan tadi semakin terang, ya. Habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Menjelang pengungkapan hasil autopsi, keluarga masih menanti kejelasan kasusnya. Ditemui di kediaman di Bantul, Yogyakarta, keluarga mengaku sangat lelah dan capek lahir batin karena penyebab kematian Arya Daru belum terpecahkan. Capek lahir batin. Ini sudah 1 minggu lebih nih Pak berjalan. 2 minggu ya lahir batin. Sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Belum ada. Sudah hanya itu. Tidak hanya keluarga Arya Daru, masyarakat pun menanti kesimpulan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Mungkin juga ada orang-orang besar di balik itu mungkin saja yang membuat investigasinya makin sulit, yang mereka dengan sengaja menghambat untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Mungkin ada beberapa hal yang belum kurangnya dari kepolisiannya juga kurang kali dalam mencari-cari kasusnya gitu, kurang mendalami kasusnya. Kepolisian itu sangat berhati-hati untuk mengungkapkan kasus ini karena dari kepolisian juga nggak pengen menyudutkan dari salah satu pihak manapun yang kayak lebih menyudutkan salah seorang lah atau apa gitu, menurut saya gitu sih. Dalam program CNN Indonesia Prime Plus Senin malam, analis drone Emprit Yan Kurniawan menyebut publik pun menantikan kejelasan kasus yang menyita perhatian ini. Dari analis drone Emprit, publik terutama warganet menantikan temuan baru kepolisian. Temuan barunya terkait dengan CCTV almarhum di rooftop Kemenlu, terus kedua terkait dengan kunci ganda. Kunci ganda. Itu yang juga jadi pertanyaan netizen begitu ya. Terus yang ketiga itu tidak adanya kerusakan di plafon. Begitu. Itu menarik netizen itu, walaupun tetap netizen itu pecah. Satu berasumsi ini pembunuhan, satu berasumsi ini bunuh diri. Rencananya Selasa siang nanti Polda Metro Jaya akan mengungkap hasil penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan CNN Indonesia.